Baik, kembali lagi di channel Desa Fokus, yaitu channel yang membahas tentang aturan desa, peraturan desa, dan lain-lain tentang desa. Namun sebelumnya, untuk Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, kemudian klik share, dan jangan lupa komen di kolom komentar jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang ada di desa, yaitu mekanisme pemberhentian perangkat desa. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana aturan-aturan perangkat desa itu dapat diberhentikan oleh kepala desa. Jadi, tata cara pemberhentian perangkat desa itu sudah diatur dalam aturan. Yang pertama yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian yang kedua yaitu pada PP Nomor 43 Tahun 2014. Dan yang ketiga itu dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Dan yang keempat adalah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Jadi ini adalah dasar-dasar untuk aturan pemberhentian perangkat desa. Baik, kita akan mencoba membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau tentang pemberhentian perangkat desa, yaitu di bagian kelima perangkat desa, yaitu di pasal 53. Jadi pasal 53 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu dijelaskan bahwa perangkat desa berhenti karena A. meninggal dunia, B. permintaan sendiri, kemudian C. diberhentikan. Artinya apa? Perangkat desa itu bisa berhenti dengan 3 alasan ini. Yang pertama, meninggal dunia, kemudian permintaan diri sendiri, dan yang ketiga adalah diberhentikan. Sekarang kita akan membahas yang ketiga ini. Nah, kemudian perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C. Jadi di situ disebutkan bahwa perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, atau kita garis bawahi yang berbunyi diberhentikan. Penjelasannya adalah A. karena usia telah genap 60 tahun. Itu baru bisa diberhentikan. Kemudian B. berhalangan tetap. Kemudian C. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Dan yang terakhir D. itu melanggar larangan sebagai perangkat desa. Artinya adalah perangkat desa itu diberhentikan karena 4 alasan ini, yaitu usia telah genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati. Kemudian yang keempat yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu kemudian pada pasal 51 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu bagian kelima
Di situ jelas bahwa perangkat desa dilarang A. merugikan kepentingan umum, B. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, dan pihak lainnya dan atau golongan tertentu. Kemudian yang kecil adalah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Kemudian yang ke D adalah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu. Kemudian yang ke E adalah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Kemudian F melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Kemudian G menjadi pengurus partai politik. Kemudian yang H menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Lanjut kita ke huruf H, yaitu merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke J adalah ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Kemudian K melanggar sumpah janji jabatan, dan yang terakhir I meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu dia tadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian kita masuk ke PP Nomor 43 Tahun 2014, yaitu bagian kedua tentang perangkat desa, paragraf 3 tentang pemberhentian perangkat desa. Nah, di pasal 68 itu disebutkan perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Yang kedua adalah perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C karena A. usia telah genap 60 tahun, B. berhalangan tetap, C. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau dan yang terakhir D. melanggar larangan sebagai perangkat desa. Kemudian di pasal 69 yaitu PP nomor 43 tahun 2014, di situ dijelaskan bahwa pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa. B. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. C. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Itu bunyi pasal 69 tentang pemberhentian perangkat desa. Kemudian di pasal 70 itu berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan menteri. Itu tadi untuk PP nomor 43 tahun 2014. Sekarang kita lanjut ke Permendagri nomor 83 tahun 2015. Yaitu di bab 3 tentang pemberhentian perangkat desa bagian ke-1. Nah, di pasal 5 Permendagri nomor 83 tahun 2015 itu berbunyi bahwa kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Kemudian 2 perangkat desa diberhentikan karena A. meninggal dunia, B. permintaan sendiri, dan C. diberhentikan. Selanjutnya yang ketiga adalah perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C. Yang pertama, usia telah genap 60 tahun.
Kemudian B, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian C, berhalang tetap. D, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan E, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Kemudian keempat, pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Kemudian yang kelima, bahwa pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Itu bunyi Permendagri nomor 83 tahun 2015, yaitu bab 3 tentang pemberhentian perangkat desa. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir yaitu Permendagri nomor 67 tahun 2017, khususnya di pasal 5 yang berbunyi 1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Kemudian kedua, perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Kemudian yang ketiga, perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena A. Usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian C, berhalangan tetap. D, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan terakhir E, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Kemudian yang keempat adalah pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B ditetapkan dengan keputusan kepala desa disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Kemudian yang kelima adalah pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Kemudian yang keenam adalah rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Itu dia tadi Bapak Ibu Saudara sekalian 4 aturan yang membahas tentang pemberhentian perangkat desa. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Sebelum menutup video ini jangan lupa di like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap berdoa untuk kemajuan desa. Dan selamat beristirahat.